Kita dibiasakan kalau tidak ada anggaran tidak bisa berpikir, Pak. Berpikir apa kalau nggak ada anggaran? Itu bedanya. Kalau swasta, Pak, mikir dulu baru nyari uang. Sampai hari ini, Pak, kalau saya harus jujur, sejauh mana program 5, program unggulan kami ini sudah terwujud? Di titik mana? Belum, Pak. Belum semuanya, karena saya sadar bahwa ini anggaran 2024. Ayo bergerak bersama-sama mewujudkan Malang Boys dan Berkelas. Tentu diawali dengan sikap kita, mentalitas kita, cara berbicara kita, cara bekerja kita, dan cara kita bekerja sama. Kalau saya menggurui Bapak Ibu semua tentang birokrasi atau leadership, tentu Bapak Ibu semua sudah makan asam garam soal itu. Tapi yang paling saya tekankan di sini adalah terkait dengan Boys Berkelas ini, tidak hanya kemudian bagaimana kita bergerak yang mencerminkan birokrasi yang boys dan berkelas, tapi ini soal mentalitas kita, soal mentalitas komunal, soal mentalitas berjamaah, yang itu kemudian menjadi ciri khas. Hal-hal yang kecil yang selama ini kita belum boys, karena ini kan agak berat, bukan hanya sekedar boys tapi berkelas. Tentu berkelas ini kita punya standar khusus. Misalnya hari ini birokrasi duluan ikut retret, itu bagian dari cita-cita Pak Wali untuk kemudian menunjukkan kita lebih berkelas dengan yang lain. Tapi soal mentalitas inilah yang harus kita bangun dalam konsepsi birokrasi. Saya tidak akan mengulas bagaimana birokrasi yang baik, tapi saya akan mengulas sedikit tentang patologi birokrasi yang ada, yang itu mungkin bisa terjangkit di antara kita, atau kemudian secara komunal bersama-sama terjangkit penyakit patologi birokrasi itu sendiri. Dan semoga itu tidak terjadi, dan saya yakin kalau kemudian kita semua ini punya keyakinan yang sama, punya pikiran yang sama, punya value yang sama tentang bagaimana birokrasi ini berjalan, sehingga nomenklatur atau kata boys berkelas itu menjadi gaya berpikir kita, menjadi perilaku kita, dan sekaligus menjadi langkah kita bersama-sama melalui program kerja yang ada. Karena ini berat, sejak awal sangat berat kalau kita kemudian punya tagline boys berkelas itu. Tapi itu tidak bisa kita jadikan penghalang bahwa kita ini harus naik kelas. Soal bagaimana caranya, tentu kita akan mengevaluasi bersama dan berpikir bersama bagaimana grand design itu semua. Dalam konsepsi teoritis, maka ada 3 hal yang mengharuskan dan harus kita miliki ketika kita ingin mewujudkan Kota Malang ini boys dan berkelas. Yang pertama adalah karena boys dan berkelas ini kan tujuan utamanya, value utamanya, nilai utamanya, cita-cita bersama, cita-cita luhur yang diharapkan oleh kita semua, dan secara pribadi saya dan Pak Wali punya cita-cita besar. Tentu cita-cita besar ini tidak ujuk-ujuk dan tidak kemudian bisa kun fayakun misalnya, bisa terwujud, tapi ada hal-hal yang ingin kita capai selama 5 tahun ke depan minimal itu. Harapannya adalah 10 tahun. Tapi sebelum ke sana harus ada kesadaran bersama di antara kita bersama. Karena saya dan Pak Wali ini tidak akan bisa mewujudkan itu semua. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman OPD ini adalah tulang punggung kita, bagaimana kemudian cita-cita luhur ini bisa terwujud. Dan hari ini momentum ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kemudian kita merumuskan bersama. Kalau tadi Pak Sekda menyampaikan bondingnya sudah dapat, itu bagian dari syarat pertama. Syarat pertama itu adalah kalau kemudian secara psikologis sudah kita terikat, sudah nilai kebersamaannya terwujud, yang paling penting itu adalah ada namanya konsolidasi organisasi. Kalau kemudian secara psikologis kita sudah terikat, maka ada konsolidasi organisasi yang harus kita matangkan. Dan kunci dari birokrasi itu adalah itu. Masing-masing ada nomenklaturnya, OPD-nya, walaupun kadang-kadang salah satu patologinya adalah, salah satu masalahnya adalah bahwa OPD ini dalam konteks anggaran tidak sama. Sehingga ada anggaran yang gemuk, ada anggaran yang sangat kecil, yang itu secara psikologis mempengaruhi. Atau kemudian ada ketidakadilan dalam konteks kinerja misalnya, Pak Lurah, Pak Camat yang langsung ngurusi masyarakat, berhadapan dengan masyarakat, anggarannya kecil. Sehingga ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, itu tidak bisa. Misalnya, Lurah ini kan yang paling sering berhadapan dengan masyarakat, ngumpulkan RT, RW.
Kalau kemudian konsumsinya ini ikut atau maminya ikut efisiensi, bahaya Pak. Bahaya apa enggak Pak? Nah, kalau dinasnya, OPD-nya agak dikurangi, bahayanya enggak nemen Pak. Nemen apa enggak? Enggak nemen. Di meja saya enggak ada snack loh, enggak apa-apa, saya masih hidup. Para lurah inilah yang kemudian lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Sekedar teh kopi ya enggak mungkin enggak. Kalau rapat antar OPD ini enggak ada konsumsinya enggak apa-apa. Wong di ruangannya sudah ada kopi, sudah ada snack. Iya kan? Nah, proses ini pun sama. Nah, kita akan perbaiki itu. Bagian dari konsolidasi organisasi ini penting. Jadi kita akan, karena ya itu, ini sebenarnya saya sampaikan keluhan beberapa lurah kalau ngundang saya itu loh. Makanya sebenarnya saya nggak mau sering-sering ini, tapi ya karena diundang lurah ya nggak apa-apa. Cuma ini keluhan-keluhan karena masyarakat juga begitu. RT RW yang kita datangin, saya sering ngopi dengan RT RW tanpa kemudian kedinasan, tanpa membawa ajudan. Biar kemudian tidak banyak, karena kalau membawa ajudan, bawa mobil dinas, nanti iri. Kok kunjungan cuma di RT itu, padahal ketemunya di warung kopi. Saya sering itu Pak. Dan kedua, saya tidak mau membebani ajudan kerja 24 jam. Kasihan sebenarnya. Saya cuma ngopi aja kok ditunggu, dilayani begitu. Itu juga karena saya kan dari background-nya bukan birokrasi, jadi agak berbeda. Dan kalau nanti pandangan saya agak berbeda, saya mohon maaf. Bisa kita diskusikan pendekatan-pendekatannya. Tapi bagian dari konsolidasi birokrasi ini Pak, penting kita lakukan. Karena ini tujuan awal, syarat awal bagaimana kemudian kita bisa berkelas. Nah, konsolidasi organisasi ini ketika itu berjalan dengan baik, maka patologi soal birokrasi ini akan berkurang. Salah satu patologi birokrasi itu kan ada kewenangan, ada arogansi salah satu OPD, atau kemudian birokrasi yang lain kepada birokrasi yang satunya itu. Apakah itu baik anggaran kah? Tentu prinsipnya adalah bukan anggaran yang soal programnya, karena bebannya beda. Misalnya Dikbud dengan Bapeda tentu berbeda, karena basisnya berbeda yang diramut. Kewenangannya berbeda, tapi bukan soal itu. Soal-soal yang kemudian bisa sama, misalnya Mamin dan lain sebagainya. Itu juga berbeda. Bapeda soal rancangan, soal anggaran, bagaimana kemudian perangkatnya, timnya tidak stres, itu penting. Kerjanya tidak dibebani dengan urusan-urusan rumah tangganya misalnya. Jangan sampai kemudian Bapeda itu urusan TPP-nya telat misalnya, disuruh merancang tapi telat, itu bahaya. Itu bagian dari penyebab patologi birokrasi itu. Tapi kan insya Allah tidak di Kota Malang. Nah, konsolidasi ini akan berjalan kalau sudah pada titik keadilan dalam konteks birokrasi itu. Jadi tupoksinya apa, beban kerjanya apa, harus linear itu. Nah, ini yang penting. Yang kedua, ketika sudah konsolidasi organisasi, dan itu perannya kalau secara undang-undang adalah di Sekda sebagai paling utama, dan kemudian di undang-undang kepala daerah dan wakil kepala daerah ada di wakil, di pembinaan dan pengawasan. Cuma saya nggak mau itu dulu, berjalan dulu. Saya setahun ini nggak terlalu banyak intervensi kecuali program. Saya ingin mengikuti dulu alurnya. Karena tentu pendekatan saya berbeda sekali Pak, berbeda sekali. Kalau ngikuti pendekatan saya nanti kayak swasta Pak. Saya 4 tahun di BUMN sama Pak, ngurusi birokrasi, mengawasi birokrasi, tentu yang lebih rumit Pak. Karena yang awasi cuma satu, keuangan, dan keuangan. Yang kemarin tentu yang pernah atau sempat rapat efisiensi dengan saya agak detail. Soal angka-angka ini saya sudah biasa walaupun nggak tahu bentuknya. Kalau angka ini saya sering Pak, sering sekali. Tiap bulan laporan evaluasi angka sekitar 1T, 2T itu hampir tiap bulan laporan. Dan saya nggak pernah tahu uang aslinya begitu Pak. Cuma angkanya begitu. Jadi sebagai komite audit ya itu. Ada nggak uangnya, saya nggak pernah nanyakan. Laporannya saja, jadi agak detail. Bagaimana birokrasi itu nyimpen uang 5 juta tapi sekian, di sini 5 juta semua. Itu kan kalau orang kepala daerah nggak mau yang audit begitu Pak. Nggak mau mantengin itu, yang dipantengin di atas 500 juta paling gampang. Nah itu saja, tapi kalau saya mohon maaf agak detail. Ini untuk apa? Karena biasaan. Di komite audit, di sertifikasi yang saya ikuti ya begitu. Harus pada tahapan-tahapan itu. Nah, konsolidasi organisasi ini tergantung pimpinannya. Bagaimana kemudian membangun kebersamaan ini. Kalau hari ini bagian dari rencana bonding itu dan lain sebagainya. Soal kinerja juga begitu.
Distribusi powernya bagaimana? Merata apa tidak? Distribusi sumber dayanya bagaimana? Sumber dananya bagaimana? Harus jelas. Konsolidasi organisasi itu bisa berjalan kalau itu semuanya terwujud. Salah satunya misalnya TPP-nya telat, gak akan terwujud konsolidasi organisasi dalam konteks birokrasi. Karena menurut Weber itu mengkalkulasikan bahwa salah satu birokrasi yang baik adalah tidak kekurangan dalam konteks sumber pendanaan, tunjangan, dan lain sebagainya. Karena salah satu penyakit birokrasi itu adalah itu, Pak. Kita dibiasakan kalau tidak ada anggaran tidak bisa berpikir, Pak. Berpikir apa kalau nggak ada anggaran? Itu bedanya. Kalau swasta, Pak, mikir dulu baru nyari uang. Kalau kita berpedoman, basis kegiatannya adalah berbasis anggaran. Dishub dikasih sekian, ya sudah. Cukup cuma beli tanah, sisanya dinolin, gitu loh. Karena berbasis anggaran kita, Pak. Nggak bisa. Pun demikian. Tapi konsolidasi organisasi ini akan jalan kalau ada distribusi power yang merata itu. Yang kedua, kalau sudah konsolidasi organisasi adalah adanya kesamaan atau konsolidasi nilai yang saya sebut tadi. Sudah sama enggak kita pikiran kita ini bahwa dalam konteks kebersamaan ini, dalam konteks pemerintahan Kota Malang ini, kita mempunyai tujuan yang sama, mewujudkan visi yang sama, cita-cita yang sama. Malang Boys berkelas itu harus punya kesadaran yang sama. Yang sering dikeluhkan Pak Wali adalah ada beberapa OPD yang belum paham itu sampai hari ini. Belum paham visi misinya, Boys berkelas itu apa turunannya, akronimnya apa belum hafal. Dasar bakti apa. Nah, ini juga penting karena Bapak Ibu semua ini kan lidah kami. Tulang punggung kami bagaimana kemudian berhadapan langsung dengan masyarakat. Baru pertanyaan, baru kemudian kedua adalah langkah-langkah kita. Bagaimana mewujudkan itu semua, tergantung Bapak Ibu semua. Sehingga cita-cita besar yang ada ini misalnya, kalau kemudian Bapak Ibu semua menghalangi, otomatis tidak bisa berjalan. Atau kemudian kami, Pak Wali dan saya, tidak kemudian distribusi powernya, menjabarkan, menekan itu semua, maka value ini pun sama, tidak bisa dipahami, tidak bisa dijalankan. Maka kebutuhan utama adalah bagaimana kita mempunyai value yang sama, cita-cita yang sama dalam memahami makna Boys berkelas itu. Karena ini penting, sebelum melangkah apapun, karena bagaimanapun, Bapak Ibu ini kan sudah lama dalam dunia ini, dalam dunia birokrasi ini, tanpa menyebut ini sudah berjalan, saya yakin itu. Apalagi tahun pertama, konsepnya sudah lama, sudah berjalan dikedok di 2024. Maka seandainya pun Bapak Ibu tidak mau memasukkan cita-cita luhur ini, tidak memahami secara pribadi dan struktur, maka juga Bapak Ibu semua juga tidak salah. Karena pasti rutinitas tetap ada. Bagaimana di pendidikan, Diskopindak, atau kemudian OPD-OPD yang lain. Tapi sejak kemudian ada aturannya bahwa Boys berkelas ini tetap tulang punggungnya adalah di Bapak Ibu semua. Maka harapannya adalah ada value yang sama, ada nilai perjuangan yang sama. Yang kita sebut dengan Boys berkelas itu. Nah, yang ketiga adalah ada gerakan yang sama. Ini penting. Gerakan yang sama ini tidak akan bisa terwujud tanpa konsolidasi organisasi dan konsolidasi ide atau gagasan atau nilai luhur itu. Yang jalan ini kalau tidak rutinitas yang ada itu. Maka mohon maaf saya pribadi sering tidak ikut acara seremonial karena kalau ikut seremonial terutama secara pribadi Pak menikmati. Sangat menikmati membuka, dihargai, didengarkan, terus kemudian disalamin. Tapi kita akan lupa tuh tugas-tugas utamanya. Tugas-tugas mengawasi apakah kemudian program ini sudah berjalan, apakah keluhan-keluhan masyarakat ini sudah kita tanggapi, akan hilang Pak. Karena kan ada alasan bagi kami, oh mohon maaf lagi acara, padahal cuma buka acara. Maka saya jarang sekali, walaupun itu kadang kewajiban. Kadang masyarakat juga butuh itu, tapi kalau tidak kita bagi pikiran-pikiran kita, maka saya pun akan terjebak pada rutinitas, buka acara, nerima tamu, dan lain sebagainya. Tidak akan menyelesaikan bagaimana mengawal dasar bakti ini. Sampai hari ini Pak, kalau saya harus jujur,
Sejauh mana program 5, program unggulan kami ini sudah terwujud? Di titik mana? Belum Pak, belum semuanya. Karena saya sadar bahwa ini anggaran 2024. Kalaupun harus ada perwali efisiensi, untungnya ada Inpres kemarin, itu mampu membantu, tapi kemudian tidak mungkin 100%. Kami sadar itu. Karena dari sistem ketatanegaraan kita, ini kapan anggaran diketok, kapan kemungkinan pimpinan kepala daerahnya dilantik, ini enggak linier. Iya kan, di Dewan diketok kalau DPRD November ya. Kita November baru pemilihan, gimana kemudian kita mengawal itu? Tidak bisa. Dan kemudian DPR apakah kemudian sudah mengakomodir visi misi kami? Tentu tidak boleh, enggak ada sandarannya, kita belum terpilih, belum dilantik misalnya. Dan ini yang enggak linier, masih di dalam konteks tata negara kita. Serentak ini harapannya adalah kita bisa merapikan itu semua, tapi dalam konteks penataan tata negaranya enggak sinkron. Dilantik kapan, anggarannya sudah jalan. Jadi kami berharap penuh bahwa kalau kami ini ajak lari, maka kami akan ajak lari. Tentu kami ngajak larinya ada batasan-batasan. Jadi ini penting bagaimana kemudian 3 hal ini untuk mewujudkan menuju Malang Boys berkelas. Jadi konteks berkelasnya ini pun nanti kita akan jabarkan Pak. Misalnya hal-hal kecil begini. Dalam konteks hari ini birokrasi itu kan banyak tantangannya. Percepatan perubahan, kompleksitas, dan apalagi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Zudan itu bahwa ada disparitas pemikiran pendekatan yang luar biasa antara birokrasi senior dengan birokrasi junior. Di bawahnya ini akan ada banyak perbedaan Pak. Pun saya, pendekatan saya tentu berbeda dengan Pak Wali yang lama di birokrasi dan masuk kepada teman-teman hari ini pun sangat berbeda pendekatannya. Cuma tidak harus dihadap-hadapkan. Pasti ada titik temu, pasti semua pendekatan itu ada positif dan negatifnya, kita cari yang positifnya. Tapi minimal 3 hal itu dalam konteks mewujudkan boys berkelas itu awalnya harus kita mulai sekarang. Saya agak sensitif dan ini juga masukan semua beberapa OPD menyampaikan ke saya. Kalau ngomong berkelas, sekedar makan Pak, pendekatan politik, sudah nggak ada VIP Pak. Kalau kita di swasta, konteks berkelas hari ini itu udah itu Pak. Ini makan VIP, kalaupun itu jangan ditulis Pak. Jadi konteks berkelasnya dalam konteks perilaku itu begitu Pak. Dalam hal-hal kecil misalnya konteks birokrasi, ajudan saya bukakan pintu, nggak harus itu. Saya ini dari orang partai yang kalau begitu pencitraannya jadi negatif Pak. Jadi saya tidak banyak melibatkan ajudan, bukan karena nggak seneng. Karena dalam konteks, di sisi lain saya ini adalah orang partai yang ketika itu membuat partai kami jelek ada beban. Jadi kami tidak banyak membebani itu kecuali kedinasan-kedinasan. Dan saya upayakan jam 4 kalau sudah selesai di kantor saya pulang. Nerima tamunya di luar. Apakah di warung kopi, di mana? Rumah dinas. Yang kadang-kadang kasihan saya seperti itu gajinya berapa sih kok sampai malam-malam ngikutin saya, enggak harus. Karena kalau enggak saya pulang, mereka enggak pulang. Hal-hal kecil itu bagian dari nilai kita, bagaimana birokrasi ini juga, walaupun punya etika, tapi bagaimana birokrasi ini tetap dimanusiakan. Humanisme dalam konteks birokrasi itu harus ada, itu makna berkelasnya Pak. Bukan hanya boys dalam kerjaan, tapi dalam mentalitas itu juga ada. Tanpa harus kami ini meminta dihormati secara pribadi, itu makna berkelasnya Pak. Kalau saya orang partai, lebih baik menyatu ke masyarakat. Makanya kalau OPD yang dekat dengan saya tidak pernah minta dihormati. Bahkan saya kalau nggak di acara formal, bisa dipanggil Mas. Saya nggak mau dipanggil Pak gitu. Umur saya baru 38 Pak tahun ini. Tentu lebih junior dari jenengan semua. Tapi dalam konteks itu, saya menghargai itu. Nah inilah yang mana berkelas yang harus kita tampilkan. Sehingga dalam konteks perilaku kita, sudah tidak ada jarak lagi masyarakat dengan birokrasi. Bisa nggak itu? Makna berkelas itu tanpa kemudian merendahkan. Tidak. Cuma kadang-kadang kedekatan ini disalahartikan. Memang Pak, risikonya adalah ketika kita mau berkelas, ketika kita terlalu humanis, itu kadang orang juga tidak menghargai kita. Tapi itulah cara kita. Hari ini dalam konteks kepemimpinan birokrasi Pak, sejak zaman Pak Jokowi,
maka birokrasi itu agak luntur, berhadapan-hadapan masyarakat ada jarak berbeda. Gaya Pak SBY membentuk karakter wibawanya adalah tidak terlalu dekat dengan masyarakat, dengan birokrasinya, ketemunya di ruang-ruang formal. Tapi ternyata ketika muncul Pak Jokowi dengan gaya belusukannya, gaya birokrasinya yang tidak terlalu itu, malah disenangi masyarakat dan cepat menyelesaikan masalah. Kenapa kemudian Prof Zudan cepat? Karena mengikuti birokrasi swasta, Pak. Tidak mengikuti yang lama. Kalau yang lama kan saya dulu mengalami, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Iya enggak, Pak? Dulu, tapi di Kota Malang mungkin enggak. Karena perkotaan kabupaten begitu, Pak. Karena dengan diagak susahkan itu yang semalam disampaikan, ada tambahan-tambahan mempermudah gitu. Nah, Prof Zudan itu bukan karena kedekatan, Pak. Semua orang kenal karena cara kerjanya melawan atmosfer birokrasi yang lama itu, Pak. Nah, itu yang penting. Nah, dalam konteks berkelas ini mentalitas kita harus kita bangun, Pak. Harus kita bangun bareng-bareng. Mungkin saya tidak bisa menyentuh semua elemen, misalnya sampai ini kan yang datang kepala OPD, camat, kabak, kemudian sampai lurah, yang lainnya kan tidak, Pak. Nah, tugas Bapak Ibu semua ini menyampaikan sebagai tulang punggung. Juru bicara kami ya Bapak Ibu semua. Bagaimana setiap konsolidasi dimatangkan dulu visinya apa. Kalau soal konsolidasi organisasi saya yakin Bapak Ibu semua sudah ahli. Tapi bagaimana mendistribusikan nilai besar kita itu yang penting. Sehingga geraknya sama. Pak. Misalnya pelayanan publik kalau berkelas ya jangan lambat. Jangan telat misalnya. Itu sama. Itu soal berkelas, Pak. Ciri berkelas yang paling rendah yaitu. Nah, ini kita membentuk mentalitas itu. Kalau ikut ritme saya nanti jadi ikut ritme swasta, Pak. Nggak ikut birokrasi, tapi kan saya nggak mau itu. Minimal kita tahu visi misi itu yang besar itu. Karena tantangannya ke depan sangat berbeda. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau kita punya visi yang sama, nilai dasar yang sama itu. Soal bagaimana kita membangun, saya dengan Pak Wali tentu punya pengalaman-pengalaman yang berbeda yang akan kami satukan. Yang akan kami satukan bagaimana kemudian menjalankan, mengawal semua program ini. Karena kalau program kami ini tidak berjalan, Pak, yang dihukum itu kami berdua. Yang diminta pertanggungjawaban adalah kami berdua. Pasti itu, sampai hari ini misalnya sudah ada Malang Boys berkelas, menjadi Malang sudah tidak jelas misalnya. Ya wajar, baru 3 bulan kata Pak Wali. Karena kepentingannya tidak terwadai. Jadi Malang berkelas, Boys berkelas, jadi Malang, wes gak jelas. Coba. Sudah ada begitu, Pak. Tanggal 20 besok katanya aksi tidak baik-baik saja. Masalahnya apa? Mungkin masalahnya adalah di kami dan Pak Wali, bagaimana kemudian mendistribusikan ide ini belum semuanya. Belum mampu diterjemahkan oleh Bapak Ibu semua, atau secara birokrasi belum mampu ditampung semuanya. Belum mampu dalam konteks 5 program misalnya, soal beasiswa kita belum mampu meluncing walaupun programnya sudah ada misalnya, seragam gratis misalnya. Atau kemudian perbaikan jalan, macet dan sebagainya, itu butuh proses yang akan kita percepat itu. Apalagi pendekatannya kita tidak menggunakan 100 hari kerja yang itu kemudian bisa pedoman untuk bagaimana mempercepat itu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga belum mengalami kami ajak lari. Bagaimana kemudian kita ini, harapannya pasca ini Pak. Pasca ini momentumnya, kalau kemudian sudah paham betul bagaimana itu, tinggal kita ini mampu mengobati patologi birokrasi yang ada di kita. Tugas kami itu, Pak, mana penyakit-penyakit birokrasi yang harus kita sembuhkan. Karena kita ini kan dalam konteks organisasi ini, Pak, kami ini sama kayak manajer saja di luar. Bagaimana kemudian memerankan peran ini? Ya, tapi dalam konteks kepala daerah kadang-kadang kita ini merangkat pelatih dan pemain. Cuma bagaimana kita memainkan ritme ini? Tugasnya kiper yang menjaga, Pak. Jangan tugasnya kiper pengen maju terus. Pun begitu back, tengah, striker pun begitu. Tugasnya striker memasukkan bola, jangan di depan gawang dilempar lagi ke belakang.
Atau kemudian jangan tugasnya baik pengen maju terus. Ini juga bagian dari penyakit birokrasi atau patologi birokrasi itu. Ada arogansi kekuasaan yang kemudian kadang merasa, mohon maaf, kedekatan. Yang ini harusnya tugasnya sekda, ini ternyata OPD ini dekat dengan Pak Wali atau Pak Wawali, tapi kalau saya dekat nggak akan ngajarin itu Pak, insya Allah. Tapi kemudian kadang merasa dekat dengan ini, dengan partai ini, kemudian ada offset di situ Pak. Melampaui kewenangan itu yang salah Pak. Itu yang salah. Dan saya sadar betul sebagai wakil ini akan mengikuti ritme. Sikap saya ini akan tergantung bagaimana Pak Wali berirama di situ. Memainkan peran itu. Kalaupun ada salah tugas kami. Karena kalau kemudian kami hanya kemudian mencari aman, oh itu kan tugas Pak Wali. Saya wakil kalau nggak dilibatkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah kami yang akan disalahkan. Karena dalam konstruksi politik tidak begitu. Wali dan wakil itu satu paket. Walaupun dalam konteks pemerintahan kita sudah diatur, tapi dalam konteks birokrasi saya paham betul bagaimana kemudian OPD ini memainkan peran, Pak. Saya sadar betul kenapa saya nggak terlalu dekat dengan OPD, karena kalau saya dekat bahaya, Pak. Bahayanya begini, keberlanjutan kebersatuan saya dengan Pak Wali ini akan langgeng kalau kemudian visinya sama, OPD-nya sama. Tapi kalau kemudian salah satu OPD atau sebagian OPD ini juga bermain politik yang harusnya tugas kami sama Pak Wali, ini yang membahayakan pemerintahan kita Pak. Organisasi tidak akan jalan. Dan pasti kalau kemudian ada permainan itu yang kalah adalah bukan saya dengan Pak Wali yang dikorbankan. Pasti salah satu OPD yang bermain itu. Kalau saya dengan Pak Wali ada masalah terkait dengan bagaimana merancang pemerintahan ini, bagaimana kemudian masyarakat menyalahkan kami, meminta pertanggungjawaban kami, tentu kami akan menyalahkan. Misalnya kemarin soal PKL, kalau kemudian kita nggak mau nanggung, paling ya sudah, sebenarnya sudah kita serahkan ke Kepala Satpol untuk menyelesaikan. Atau soal kemarin PKL protes karena yang membuka malam diambil pajaknya Bapenda. Kalau kami mau aman, loh kita nggak ada perintah loh ke Bapenda, aman Pak. Tapi kan itu jawaban politik Pak. Jawaban politik yang tidak akan kami lakukan. Karena tugas kami adalah bagaimana yang disebut oleh Prof. Zudan itu, menyenangkan bawahan Pak. Mengamankan bawahan. Saya sering bilang, saya baru masuk di pemerintahan ini, di birokrasi ini, maka kalau kemudian hubungannya kekeluargaan kami akan menjaga semuanya. Tapi kalau hubungannya politis agak bahaya Pak. Saya tidak mau masuk ke sana. Kalau terjadi hubungan politis ini yang bahaya. Maka saya tidak pernah menjanjikan, oke kamu akan jadi ini tapi setor dulu, enggak pernah. Itu akan jadi hubungan politik Pak. Dan saya enggak mau terbebani itu secara pribadi. Kontrak saya adalah dengan masyarakat, bagaimana kemudian kami meringankan tugas-tugas masyarakat, kebijakan kami itu dirasakan baik oleh masyarakat. Tapi birokrasi ini sekali lagi mesin yang paling efektif Pak. Dalam teori birokrasi ini disebut mesin yang paling efektif mewujudkan visi misi kami. Maka sejak awal saya bilang, visi misi kami sebaik apapun, kalau Bapak Ibu semua tidak berkenan bahaya. Enggak akan berjalan. Tapi ketika kami sudah mengidentifikasi enggak berjalannya adalah karena ada patologi birokrasi, maka kami akan mengobatinya Pak. Terpaksa akan mengobatinya. Tapi selama visi misi kami itu dijalankan dengan baik, maka kami tidak akan mengganggu. Tugas kami menyenangkan itu. Nah pengawasan ini kan banyak Pak, kalau saya mau jujur. Informasi dari kami kan banyak. Banyak sekali. Bagaimana kemudian OPD ini melayani. Saya tidak hanya dapat laporan dari Bapak Ibu semua. Karena kalau saya nggak menanyakan, itu berarti tidak masalah. Kalau saya menanyakan, itu pilihannya dua Pak, saya harus jujur. Bisa tanya beneran atau dua mengklarifikasi. Tipe saya itu Pak. Tapi kalau sudah tidak ada masalah atau saya tidak ngomong, gaya saya secara pribadi ya sudah. Saya akan selesaikan sendiri atau kemudian saya nggak tahu nanti bagaimana enak. Karena kalau kemudian sudah saya sampaikan, sudah saya agak diskusi, maka itu tanggung jawab kami sebagai pimpinan menyampaikan apa yang kemudian harus diperbaiki. Karena tantangan birokrasi adalah itu. Cuma saya harapkan tidak ada lagi permainan, tugas Bapak Ibu semua bukan tugas politik
Walaupun secara umum ya birokrasi ini bagian dari mesin politik yang sangat ampuh untuk mewujudkan cita-cita itu. Tapi kalau kita menggunakan ini sebagai mesin politik itu salah nanti. Dikira nanti adalah permainan politik semata. Nah, dalam konteks birokrasi yang itu, saya tidak kemudian membahas bagaimana secara teoritis itu Bapak Ibu semua. Tapi harapannya dengan sore hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana ke depan itu. Tugas kami ketika sudah dilantik jadi kepala daerah adalah bagaimana kemudian memanajerial ini semua, cita-cita besar, visi-visi besar ini masuk. Sampai hari ini saya belum mendapatkan gambaran, saya diskusi beberapa dengan Bu Dwi, 50 juta per RT ini gimana? Belum masuk juga. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Wali bagaimana kemudian ke depan kita pikirkan itu. Karena bagaimanapun ini juga janji kami. Yang kemudian tidak bisa kita lepaskan. Tuntutan itu akan muncul dan akan meledak kalau kemudian kita sudah membahas anggaran di DPR untuk 2026 dan itu tidak masuk. Manajernya kalau kami sangat sederhana Pak. Anggaran rutin kami akan alihkan. Nama 200 itu bagi kami kalau di swasta Pak, gampang sekali. Di dinas-dinas kita turunin Pak. Di dinas-dinas kita turunin anggarannya. Tergantung RT-nya. Siklusnya di Klojen tahun ini adalah fisik, maka DPU itu kita turunkan di kecamatan. Bagian dari mengakomodir kepentingan fisik yang ada di Klojen yang diajukan oleh RT di situ. Kalau kemudian waru pengembangan ekonomi, ya kita turunkan anggaran di kecamatan itu yang diawasi oleh kecamatan, camat dan difungsikan ke masing-masing lurah itu, Mbak. Bisa enggak? Tentu bisa. Kami punya kewenangan itu. Tinggal kami memaksakan sesuai dengan aturan yang ada. Menguranginya di mana? Di tiap OPD pasti kita kurangi. Mana yang kemudian harus diturunkan? Fisik-fisik yang diajukan sama kayak pokir sebenarnya. Sistemnya kayak pokir. Cuma pengawasannya adalah berbeda, SPK-nya berbeda dan lain sebagainya. Bentuk kegiatannya berbeda, laporannya berbeda. Hal-hal yang sudah baik dan kita hitung cukup, kami tidak akan mengganggu itu. Karena bagi kami tugasnya Bapak-bapak kerjanya senang dan tenang. Kalau saya tenang cukup Pak, senangnya belakangan. Kami kalau orang partai Pak, senangnya itu adalah ketika jadi wakil wali kota, partai nanti bertambah di DPR itu aja senangnya Pak. Karena orang politik. Tapi bagi kami secara pribadi, ketika sudah jadi wakil wali kota, melihat menyelesaikan masyarakat itu senang Pak. Senang sekali banyak DM ke saya. Anaknya sunat aja minta Pak. Iya toh. Itu kan enggak ada di anggaran Pak. Di BOP Pak, sebulan yang cuma 40 kurang Pak. Ajudan saya, Pak nanti dikurangi Pak karena tinggal sekian. Yang harusnya 40 bulan ini sudah keluar lebih misalnya. Bayangkan Pak. Sekolah, anak sekolah SPP, seragam gratis kok belum ada Pak. Ya kita talangi. Tapi kan enggak semuanya. Berangkat ke sini telepon wartawan ada yang mana? Ada yang mau operasi, tolong dibantu Pak Wali. Kan nggak mungkin saya minta BOP tiba-tiba terus cair. Nah banyak hal yang kemudian harus kami pertanggungjawabkan. Tapi bagaimana kemudian kita mewujudkan BOIS berkelas Pak pada tingkah perilaku kita di birokrasi sehingga patologi birokrasi soal bagaimana kemudian pelampuan kewenangan, bagaimana kemudian arogansi birokrasi, pelayanan yang lambat dan lain sebagainya itu tidak lagi menjadi ciri khas kita Pak. Karena tentu secara pribadi, mohon maaf yang Islam, tentu ini bagian dari amal jariah kalau kita ikhlas di situ. Pun agama yang lain pasti saya yakin itu. Ada kebaikan-kebaikan itu Pak yang harus kita lakukan. Karena kebaikan yang selama ini kita lakukan akan menutup kesalahan kita dan sekaligus menolong kita ketika kesulitan. Yakinlah itu Pak. Ini penting. Dan amalan yang terbanyak ya di Bapak Ibu semua. Karena yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat ada di sini. Nah birokrasi ini kita jadikan alat untuk ke sana Pak. Bukan kemudian menghambat itu semua. Maka saya yakin kalau kami atensi jelas. Saya sering WA Pak DLH bagaimana keluhan masyarakat soal pohon yang menutupi. Sering ke Pak Dandung tentang jalan yang lubang dan lain sebagainya. Ke Pak Eko soal bagaimana pedagang ini ada keluhan dan lain sebagainya. Soal pendidikan paling sering Pak. Nah, yang lain-lain kalau belum saya libatkan ya mohon maaf.
Karena yang keluhan-keluhan di masyarakat banyak hal itu. Nah, konteks boys berkelas ini soal mentalitas. Kita harus satukan frame paradigma kita bagaimana mewujudkan birokrasi yang berkelas itu, Pak. Tentu 3 hal itu menjadi utama. Yang ketiga adalah mentalitas kita. Mentalitas kita. Dengan cara mengurangi patologi birokrasi yang ada. Penyakit birokrasi yang selama ini tentu Bapak Ibu semua lebih bisa mengidentifikasi. Gambarannya begini, ketika saya sakit ke dokter, dokter pasti menanyakan ke kami, sakit apa Pak, gejalanya apa. Kalau kita diam, dokternya pun bingung. Bener nggak Bu? Dokternya bingung Pak. Dokternya bingung. Kemarin saya batuk sebulan dengan anak saya, itu ketemu penyakitnya setelah sebulan Pak. Proses A, B, C, karena saya juga bingung, ini batuk apa? Saya nggak merokok, paru-paru saya di foto juga bagus, tapi kok batuknya nggak selesai-selesai. Dikasih obat alergi yo nggak alergi, dikasih obat asma yo nggak asma. Bu dokter spesialis paru pun bingung. Gitu loh. Karena saya juga bingung identifikasi penyakitnya bagaimana, karena baru pertama kali. Tapi kan Bapak Ibu semua tahu, sekarang identifikasinya permasalahan dan kebutuhan masyarakat ini kan butuh percepatan. Itu. Karena dengan perkembangan teknologi ini, medsos misalnya, menjadi teman curhat yang paling efektif menyampaikannya. Dan sekarang Pak, masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke kami, tidak harus ketemu. Medsosnya DM-nya itu ada 100 tiap hari Pak. Deng. Semuanya masalah. Ini kalau saya share langsung ke kepala OPD nggak selesai ini. Tiap hari Pak. Tapi risikonya itu. Selalu ada. Dikira kita ini bisa kun fayakun begitu loh Pak. Bim salah bim selesai semua. Tapi itu kita kalau kemudian bisa ngukur bahwa proses ini, karena tentu kita sebagai birokrasi, sebagai pemerintahan, tidak hanya kita mewujudkan ini Pak. Masalah-masalah yang nggak masuk di sini pun harus kita selesaikan. Semuanya. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa proses-proses ini kita semuanya sudah ada sadar bagaimana identifikasi penyakit-penyakit birokrasi yang ada. Jangan paksa kami menegurnya. Tentu Bapak Ibu kalau kemudian bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit birokrasi yang ada, dan itu kepala-kepala OPD harus bertanggung jawab ke sana. Tidak mungkin kemudian kami sampai ke bawah, ukurannya begitu. Kalau kami sampai langsung ke fungsional, berarti kami melewati OPD Pak. Otomatis birokrasi tidak berjalan Pak, organisasi tidak berjalan. Dan apakah itu bisa? Bisa Pak, sangat bisa. Jangan sampai terjadi misalnya Pak Wali atau saya langsung manggil sekdinnya, kabitnya Pak, bahaya Pak. Rusak sistem organisasi kita. Sekali kami berkomunikasi dengan kabit gak akan nurut sama kepala dinas. Serius ini Pak. Bener apa enggak Pak? Sekdin kalau saya panggil sendiri Pak, kepala dinasnya pasti ditinggal Pak. Karena dia merasa secara politik punya sandaran yang lebih kuat. Jadi dia akan melawan kepala dinasnya akan bisa. Kabit pun sama. Bahkan sekedar kasih kalau kita panggil itu Pak. Lurah kalau kita panggil Pak, berani melawan camatnya Pak. Percaya Pak. Karena soal anatomi politik Pak, kami lebih jago soal bagaimana peta konflik sebenarnya. Itu makanan kami sehari-hari di internal partai Pak. Tapi kami tidak akan mewujudkan itu dalam konteks mengelola organisasi birokrasi. Rusak pelayanan kita. Sangat rusak. Walaupun secara politik berhasil, itu tidak bagus dilakukan. Karena kami secara pribadi Pak, sejak 2005 sudah di organisasi sampai hari ini, di birokrasi 4 tahun di BUMN, 2 tahun di Dikbud, pun sama Pak. Saya pelan-pelan mempelajari itu. Tapi pada poinnya adalah bagaimana pelayanan itu bisa terwujud, bagaimana konsepsi dan cita-cita luhur terwujud, itu yang penting. Soal pendekatan berbeda sah-sah saja. Dan saya yakin masing-masing OPD pun berbeda. Caranya pun berbeda Pak. Efisiensi kemarin cara laporannya aja berbeda-beda. Setiap OPD berbeda cara melaporkan, cara membuat program kerja, cara evaluasinya, cara melibatkan birokrasinya. Kalau itu program, mohon maaf kalau ada yang nanti agak tersinggung, program kepala dinasnya keluar dari arahannya jelas, pasti kalau ditanya, oh sebenarnya Pak saya tanya kabit, sebenarnya Pak saya tanya sekdis, itu kan sudah kayak wali kota Pak. Kepala dinas nggak boleh Pak begitu Pak.
Kalau wali kota boleh Pak ditanya wartawan, oh ya ini jumlahnya berapa Pak? Kalau nggak bisa jawab dengan alasan begini, oh ya nanti saya koordinasikan ke kepala dinas. Itu gaya politik Pak. Itu tugas kami. Kepala OPD nggak boleh begitu Pak. Harus tahu semua isi rumahnya. Seperti rumah, pintunya di mana, kamar utama di mana, kamar mandi di mana, bahkan kamar mandi isinya apa itu harus tahu Pak. Kalau sudah tahu itu berarti sudah fokus, beneran. Jangan jadi kepala dinas, oh itu kabit saya Pak yang tahu, nggak boleh. Sudah nggak boleh Pak. Itu kalau kami masih jawaban diplomatis boleh. Bapak sudah nggak boleh, harus detail dan fokus. Karena itu bagian dari bagaimana kita ini mewujudkan boys berkelas. Karena kalau sudah begitu, saya jamin kepala UD itu sudah bersikap seperti pendekatan politik. Bahwa saya punya kekuasaan, kalau kalian mau jadi kabit saya, sekbid saya, jalankan. Saya nggak harus tahu programnya, karena kalau kadis nggak tahu programnya Pak, terus gimana evaluasinya? Gimana mengukur ini bisa berhasil apa tidak? Atau yang paling kecil, KB tidak tahu nama pasukannya atau camat tidak tahu nama lurah-lurahnya, berarti tidak ada konsolidasi organisasi. Gitu. Nah ini yang penting yang kemudian harus menjadi mentalitas kita bersama. Direktur rumah sakit, direktur BUMD pun sama. Mentalitasnya harus sama semua Pak, boys berkelas. Boys berkelasnya lah yang nanti kita akan rumuskan bareng-bareng Pak. Karena tugas kami tidak dikasih khusus merumuskan leadership, mungkin Pak Wali yang akan menjelaskan. Tapi bagaimana soal manajerial leadership ini penting, masing-masing kita punya modal leadership. Karena secara filosofi Pak, kita lahir ini sudah bertarung sebagai leadership. Sperma yang dari orang tua kita Pak, berlomba-lomba masuk sel telur ibu kita, itu cuma satu yang berhasil dan jadi kita semua. Artinya sebelum kita ini punya nafas Pak, kita sudah berlatih leadership itu, bagaimana berkompetisi yang baik, bagaimana menjadi SDM yang unggul Pak. Dan hari ini pun sama. Hari ini pun sama kami, kalau saya pribadi, tidak harus kemudian suka tidak suka menempatkan orang, suka tidak suka bagaimana kemudian kita mendistribusikan kewenangan, tapi soal bagaimana bisa kerjasama bareng apa tidak, itu kuncinya Pak. Sangat sederhana itu. Bagaimana itu, tapi cara berkelasnya ini yang kita harus tanamkan baik-baik Pak. Itu penting, bahwa birokrasi yang berkelas itu, Bapak tidak harus, mohon maaf, menyembah-nyembah, menjilat kepimpinan, enggak Pak. Kita enggak butuh itu. Kita sudah berkelas itu tidak. Birokrasi yang humanis itu adalah yang setara, tapi tahu tupoksinya masing-masing Pak. Itu namanya berkelas Pak. Enggak boleh lagi ada batasan. Bahwa kalau di forum ini boleh enggak lurah duduk di depan? Selama dia datang duluan, itu filosofi berkelas Pak. Sama kayak sholat. Datang duluan, softnya di mana? Ya di depan Pak. Cuma kalau saya Jumatan di masjid, Pemkot, kira-kira disuruh di depan apa enggak Pak? Enggak harus Pak. Enggak harus kalau saya. Bahwa jenengan rukuk sujud di depan saya sholat, pantatnya kena wajah saya itu loh boleh. Kalau dalam godaan sholat. Karena prinsip dalam sholat itu yang datang duluan lah yang softnya di depan. Tapi etika birokrasi pun kita jaga dalam konteks kedinasan Pak. Dalam konteks yang lain enggak. Soal makan harus dibedakan enggak boleh Pak. Hal-hal kecil itu enggak boleh. Forkopim saya berharap itu. Jangan ditulisi makan VVIP, enggak. Itu sudah enggak humanis Pak. Soal makan, sudahlah ini tempatnya, enggak usah ditulisi Pak. Enggak usah ditulisi. Gitu. Jadi hal-hal kecil itu penting. Soal berkah dan menghargai orang, karena menurut saya yang kerja banyak malah Satpol PP Pak. Capek berdiri, jaga. Mereka yang makan banyak enggak apa-apa Pak. Kalau mau, ini pendekatan kami sebagai swasta dan pribadi Pak, bahwa makna berkelas mungkin berbeda, tapi kita bisa terjemahkan dan menjadi konsesi bersama. Gitu loh. Saya tidak akan membeda-bedakan itu. Kalau soal makan, semua manusia butuh makan Pak. Cuma kita dolim kalau kemudian pimpinannya makan tahu campur yang enak, sisanya kemudian nasi bungkus, jangan Pak. Jangan. Karena kami ini yang disediakan banyak, makanya sedikit. Makanya sedikit Pak.
Pak Wali apalagi sedikit sekali. Kalau saya ini sudah, yang kerjanya banyak itu yang harus banyak maminnya Pak. Harus banyak. Forkompimda itu jangan mewah-mewah Pak. Yang ada di depan lo pasti dimakan. Kerjanya juga di kantornya juga ada makanan enak. Jadi VIP dan lain sebagainya itu harus melibatkan banyak hal biar tidak ada disparitas secara kemanusiaan. Kalau pendekatan kami birokrasi humanis itu, tapi tetap ada koridor bagaimana tupoksi itu berjalan dan kami distribusi powernya pun iya. Sehingga kedepannya Pak, pemerintah Kota Malang ini mempunyai legitimasi of power, itu tujuan utamanya. Kalau sudah visi misi berjalan, maka kami ke bawah ini enak Pak. Soal kritikan biasa Pak secara politik, kalau ada demo silakan. Saya dulu juga tukang demo, ya biarkan aja capek sendiri Pak, capek sendiri. Namanya demo itu capek Pak, capek. Itu legitimasi of power-nya dapat. Yang kedua, OPD masing-masing harus menjadi reference of power Pak. Kalau itu sudah berjalan, itu bagus Pak. Kalau kemudian soal narasi, soal referen ini selesai, ya wali kotanya juga tenang Pak. Soal pasar enggak sampai ke wali kota, selesai di Diskopinda. Soal kemacetan di Dishub sudah selesai. Soal ketentraman PKL dan lain sebagainya sudah di Satpol PP. Tenang Pak. Tenang sekali. Bapak pun sudah punya standar SPO-nya dan lain sebagainya. Soal air diselesaikan di RUT PDAM tanpa harus kemudian kami ikut. Kami ingin mengawasi kebijakan mana yang kemudian harus kami tingkatkan. Atensi mana yang kemudian harus implikasinya anggarannya harus ditambah. Tugas kami kan itu. Soal manajerial kan soal itu, pengawasan soal itu. Soal suksesnya, sukses bersama-sama. Sekali lagi itu prinsipnya bagi kami. Makanya aksaru fi'lan, karena aksaru fadlan itu. Siapa yang kerjanya banyak ya pahalanya banyak, hasilnya juga banyak. Dan itu yang ingin menjadi prinsip bersama. Dalam konteks itu semua kami ingin kerjasama yang baik. Tidak ada lagi kewenangan yang melampaui batas dari OPD tertentu, tidak ada lagi arogansi kekuasaan yang kemudian menginjak salah satunya. Dan ingatkan kami, kalau kami memaksakan kehendak di luar batas-batas aturan dan birokrasi. Paling penting adalah ingatan kami kalau kemudian kami memaksakan di luar batas-batas kemanusiaan, itu yang paling penting. Jangan sampai di kami ini meluapkan kemarahan dengan kata-kata yang kasar, yang merendahkan. Itu penting bagi kami, Pak. Menjaga kekeluargaan ini penting. Hubungan kami, saya pribadi, Pak, paling cepat 5 tahun. Saya belum tentu lagi mencalonkan. Karena kami ini kan cuma ad hoc. Yang lama kan Bapak Ibu semua. Kerjanya paling lama di sini 30 tahun, 32 tahun, 35 tahun. Yang paling cepat berapa tahun, Pak, yang di sini? Yang hadir di sini. Sudah kerja 10 tahun ada? Paling kecil? Atau lebih? Bagi kami Pak baru 3 bulan Pak dan enggak panjang. Kami juga enggak bercita-cita bahwa kemudian itu. Nah, menjaga harmonisasi di teman-teman ini bagi kami lebih penting dan kami tidak akan peta konflikkan dengan yang lain. Menjatuhkan yang lain dan lain sebagainya itu bukan tugas kami. Tapi bagi teman-teman juga menjaga keharmonisan ini penting. Jangan ada arogansi kekuasaan, jangan ada kewenangan yang absolut atau melampaui batas, jangan suka kemudian menjatuhkan yang lain di depan pimpinan. Nah, itu penting. Yang terjadi itu. Tugasnya lurah yang berat harus diapresiasi, tugasnya camat yang langsung dengan masyarakat harus diapresiasi. Tugasnya OPD dengan membangun Kota Malang sesuai dengan tupoksinya juga harus saling diapresiasi. Sehingga tidak ada kecurigaan, tidak ada iri dan dengki. Semuanya bersama-sama mewujudkan masyarakat Kota Malang yang boys berkelas itu. Dan ingatkan kami, sekali lagi ingat kami, kita keluarga besar. Saya akan bertanggung jawab secara pribadi dan dengan Pak Wali untuk menjaga semuanya. Karena kan tuntutan kita besar, Pak. Tapi cobaannya juga besar. Yang akan melinakan kita mudah, terutama OPD yang anggarannya besar. Pak Suarjana, Pak Dandung, yang anggarannya besar ini banyak tantangannya, Pak. Masalahnya paling banyak enggak? Banyak. Yang hari ini Porprov, yang paling disorot siapa? Pak Bayhaqi sering disebut. Itu tantangannya akan banyak, Pak. Tanggung jawabnya, selama kami bisa backup, akan backup, Pak.
Karena kami bagaikan keluarga itu. Kami ingin menjaga hubungan 5 tahun ini, Pak. Hubungan birokrasi, hubungan politik cuma 5 tahun bagi kami, paling cepat, Pak. Kalau ditakdirkan nyalon lagi akan ketemu lagi, kalau tidak ya sudah. Di ruang politik kita akan berbeda, Pak. Di ruang masyarakat mungkin bisa ketemu lagi sebagai tetangga atau teman. Tapi ini yang kita jaga. Nah, konteks birokrasi ini tantangannya itu sangat besar. Belum lagi masalah-masalah pribadi di birokrasi banyak, Pak. Tugas komisaris salah satunya itu adalah identifikasi permasalahan internal. Bagaimana terjadi konflik interest, Pak. Bagaimana direktur tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kemudian bawahannya jadi istri simpanannya. Itu banyak, Pak. Bagaimana manajer tidak menekan bawahannya hanya untuk memuaskan syahwatnya, Pak, banyak, Pak. Bagaimana keluhan istri direktur ke kami, Pak, kok suami kami jarang pulang, katanya banyak tugas dari komisaris untuk turun ke lapangan. Perasaan saya sebulan cuma 2 kali ini. Alasannya adalah diajak komisaris, Pak, keliling. Itu banyak, Pak. Nah, ini juga kita jaga sebagai keluarga. Bukan soal kita mencampuri, Pak, menyelamatkan. Menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hal-hal yang lainnya. Itu banyak, Pak. Apakah itu di luar tugas kami? Di luar tugas kami, Pak. Tapi dalam konteks agama, Pak, itu menjadi beban kami. Karena selama kami sudah dilantik dan bersahadat, bersaksi bahwa kami bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin Bapak Ibu semua masyarakat Kota Malang, yang paling dekat itu loh, Pak. Kalau Qur'annya ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum diri saya, ahlikum dalam konteks biologis anak istri saya, tapi dalam konteks pemerintahan Bapak Ibu semualah keluarga kami. Saling mengingatkan itu penting. Bapak mengingatkan kami juga mengingatkan Bapak Ibu semua, bahkan soal hal-hal pribadi. Karena banyak enggak kejadian? Banyak, Pak. Yang terakhir ramai viral, kepala desa dengan sekdes. Banyak begitu, Pak. Hal-hal begitu. Saya di hampir tiap tahun itu ada direksi kami yang kami ganti gara-gara kasus begitu. Karena laporan istrinya lah, anaknya lah, dan lain sebagainya. Banyak, Pak, begitu-begitu. Itu ngerusak ritme, Pak. Apalagi sesama, Pak. Ngerusak ritme betul. Itu bagian dari penyakit birokrasi, godaan birokrasi hari ini. Bapak Ibu semua. Cuma enaknya Malang kan suaminya di sini, istrinya di sini. Banyak yang begitu. Jadi saling jaga. Istri saya mulai curiga ke saya, Pak. Yang selama ini saya enggak alami. Saya di Jakarta 6 tahun, Pak. Jarak jauh dengan istri, cuma tiap Sabtu. Enggak pernah curiga, Pak. Di Kota Malang baru berapa bulan sudah agak curiga-curiga. Saya enggak tahu siapa yang bisikin ya. Apakah ibu-ibu PKK atau siapa ini? Serius, Pak. Padahal OPD perempuan saya enggak banyak kenal loh. Yang saya kenal cuma siapa, Bu, staf asisten itu saja yang saya kenal. Paling sering ya Bu Indra karena kabak umum ini. Yang lain juga enggak saya kenal, Pak. Tapi kok serta berangkat, hati-hati Mas, enggak pernah, Pak, seumur hidup ini. Saya nggak tahu ini cerita dari siapa, masukan dari siapa, gitu, Pak. Nah, ini kan ngerusak ritme, Pak. Yang harusnya saya gampang komunikasi akhirnya batasi. Oh, begini ya, begitu. Tapi saya harus jelaskan. Cuma istri saya paling begitu, karena percaya. Harus membangun kepercayaan dari keluarga, Pak. Nah, hal-hal ini juga saya harus ingatkan, Pak. Saya juga nggak tahu, karena katanya Mas Ali masih muda, oh sudah tua, 38 katanya. Tapi selalu diingat, saya nggak tahu, saya masih mencari siapa yang bisiki istri saya. Makanya saya jangan sering-sering ikut acara PKK. Bukan ini bercanda, Pak. Kok jadi saya dicurigai itu? Itulah, Pak. Jadi ini kita, kepala OPD ada yang dicurigai nggak, Pak? Kepala-kepala dinas ini yang wajib dicurigai sebenarnya. Kira-kira istrinya curiga apa? Enggak gitu loh. Kalau enggak saya pengen belajar. Pak
Pak Arif dicurigai nggak sama Pak Kabak Pemerintahan? Atau Pak Hendi dicurigai nggak sama Sekjen Bakesbang begitu loh. Nah ini juga penting Pak membangun, karena kalau sudah dicurigai kerjanya juga gak maksimal Pak. Serius, hal itulah dalam konteks, karena salah satu berkelasnya itu tidak ke sana Pak. Ini dalam konteks mentalitas berkelasnya itu loh Pak. Hal-hal soal pribadi itu sama, belum lagi soal tugas-tugas birokrasi yang itu penting. Kalau saya sampaikan 4 sifat kepemimpinan Rasulullah ini berat Pak, berat Pak. Takutnya nanti Pak Widi ikutan saya juga ini. Soalnya sering tak ceramai, saya lupa kalau enggak itu loh. Ini bercanda Pak Widi. Nah hal-hal inilah yang penting, jadi membangun kekeluargaan ini penting. Jadi jangan sampai kemudian kita ini dalam konteks politik ini, saya sangat hati-hati Pak, saya sangat hati-hati. Dalam dunia politik itu penyanderaan itu biasa Pak. Saya kuat di Jakarta ya itu Pak. Ngurangi dunia malam, ngurangi berinteraksi. Saya di BUMN Pak, punya sespri perempuan yang sangat dekat, semua diurusi Pak. Kalau di sini kan sespri laki-laki semua Pak Ajudan. Istri saya nggak curiga Pak, nggak curiga sama sekali. Lah di sini ajudannya Tara sama Aldi 24 jam kok dicurigai gitu. Padahal nempel 24 jam itu masih dicurigai. Saya bilang ini nomornya Tara, ini nomornya Aldi. Kalau nanya saya WA gak dibales, tanya mereka berdua begitu. Yang kepala dinas jangan merasa juga. Ibunya kok kenceng banget tuh ketawanya ini. Tapi itu menunjukkan kelas kita Pak. Itu bahaya dalam konteks sekarang Pak. Orang sekarang itu bisa diambil kok Pak data HP itu. Gimana orang selfie di kamar terus bisa menyebar itu loh. Kan ini susah Pak. Sudah banyak yang saya sampaikan, yang minimal saya menghargai yang membuatkan materi Pak. Sudah semua tadi yang saya baca, sudah. Nah yang terakhir Pak, loyalitas yang terakhir ini loyalitas bukan soal loyalitas kepada pimpinan Pak, tapi loyalitas kepada kebijakan. Saya mohon selama kebijakan itu baik untuk masyarakat, tolong itu dilaksanakan Pak. Ini penting, karena tujuan kami cuma itu. Untuk mewujudkan cita-cita bersama butuh pendapatan yang besar, Bapenda harus maksimal. Untuk kemudian hasil Bapenda bagus, dari restribusi parkir semuanya bisa diakomodir dengan bagus, diimplementasikan dengan program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat, terutama cita-cita kita, visi misi kita bersama. Dan dalam konteks mentalitas itu, mentalitas berkelas secara individu itu menjadi kunci Pak. Komunikasi interpersonalnya, komunikasi antarpersonalnya, dan teori yang baru Pak. Birokrasi yang bagus itu, birokrasi yang baik itu menurut teoritis adalah bisa menyatu dengan masyarakat. Itu yang penting, yang selama ini kita punya temboknya. Mau tidak mau Pak, kita sudah terlalu lama bahwa birokrasi ini adalah gerakan rutin dengan pandangan saya berbuat baik ke warga atau tidak, gaji saya tetap, TPP saya tetap. Selama kami dekat pimpinan maka jabatan saya aman. Bukan begitu Pak. Yang sekarang bukan begitu. Kami mengukur birokrasi yang bagus adalah menjadi tulang punggung sekaligus komunikator lidah kami, bagaimana kemudian masyarakat ini menerima kami dengan baik adalah tergantung bagaimana OPD ini, perangkat daerah ini, mulai kepala dinas, kabak, camat, dan lurah mempunyai visi yang sama. Menyatu dengan masyarakat, menjadi komunikator kami, itu yang paling penting. Apa itu komunikator verbal atau kemudian medsosnya yang bagus, itu penting. Saling bahu-membahu dan menyatu Pak, tidak bisa. Tidak bisa kemudian tidak dilakukan itu. Maka itu menjadi keharusan. Birokrasi yang baik itu adalah itu. Mesin yang sudah menyatu, yang selama ini kita punya jarak Pak. Selama ini kita punya jarak. Karena kalau tidak, nanti ibu-ibu gampang diviralkan Bapak Ibu semua. Ini birokrasi sekarang, telat dikit dimarahin, begitu. Saya hari ini Pak, yang belum saya terima dan gampang sakit hati adalah WA nggak langsung dibales. Telepon nggak langsung dibahas, masyarakat marah Pak.
Padahal nggak tahu kalau sekarang 2 jam bicara di depan, masa harus sambil WA. Tapi masyarakat nggak peduli itu, Pak. Sama kayak lurah, kadang jam 12 malam banyak yang telepon nggak? Jam 10 malam banyak yang mau ketemu nggak? Itu. Mereka taunya adalah perangkat daerah, aparatur pemerintahan yang siap melayani 24 jam. Itulah masyarakat kita, Pak. Apalagi kami, Pak. Ada tanggung jawab birokrat, ada tanggung jawab pemerintahan, tapi ada tanggung jawab sosial. Kalau tidak melakukan itu, Pak, basis pemilih kami hilang. Risikonya adalah partai kami akan dihukum secara sosial oleh masyarakat, dan kami akan menjaga itu semua, Pak. Tanggung jawab kami lebih besar. Jadi kami harus melayani itu. HP hari ini kalau saya ngisi, Pak, saya matikan dulu, Pak. Kalau tidak, merasa aktif online nggak dibalas, nggak diangkat, sudah nggak karu-karuan. Sudah nggak karu-karuan, Pak. Nah, karena itulah yang kemudian harus kita lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga begitu. Kenapa saya OPD ini nomornya 2, ya saya paham karena itu mungkin. Kalau Pak Eko nomornya 2, saya nggak tahu untuk apa, Pak Eko. Kenapa kok teriaknya paling kenceng kalau bahas Pak Eko ini, Pak? Enggak, ini bercanda. Iya. Ibu-ibu pasar ini saya mengalami, dikenalkan Pak Eko, para asosiasi pasar, Pak, teleponnya sehari 5 kali, Pak. Wah, lama-lama jangan sering-sering Pak Eko. Oh, gitu. Orang pasar beda, Pak, pasarnya banyak. Iya, Pak, ada tikus masuk saja protes, Pak. Nah, itulah yang ingin kami lakukan, dan semoga leadership dan kerjasama hubungan kita ini terus menerus, terutama adalah mentalitasnya, kekeluargaan ini kita bangun semua. Tugasnya, tupoksinya masing-masing. Masing-masing, Bu, soal nanti rezekinya pasti masing-masing juga sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi ini yang penting, Pak. Ini yang penting, karena saya juga nggak mau bahwa ada seseorang yang kemudian merasa ditempatkannya di sudah puluhan tahun dianggap banjir anggarannya, dan kemudian nggak mau diganti. Kalau diganti berarti ini sudah nggak sayang saya, nggak menghargai saya pimpinan. Bukan itu, bukan soal itu. Dan kemudian ada yang terus-terus anggarannya kering tapi bebannya berat. Kok nggak pernah ya di sini? Ini soal tupoksinya. Soal berkelasan nanti kita atur. Bagaimana sih sikap, perbuatan, mentalitas, dan SDM yang berkelas itu bagaimana. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Saya sampai jam berapa ya? Oh, nggak ada yang ngingetin. Kenapa? Enggak apa, nggak berani? Belum nyemoni dirut PDAM, nggak tahu saya, kalau ada gantian nanti. Jadi itu Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi, mohon kerjasamanya. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu tulang punggung semuanya. Kalau saya nyebut mesin kurang humanis, tapi tulang punggung semua biar kita satu menyatu. Bapak adalah tangan kami, mulut kami, pikiran kami, kaki kami. Ayo bergerak bersama-sama mewujudkan Malang Boys dan berkelas. Tentu diawali dengan sikap kita, mentalitas kita, cara berbicara kita, cara bekerja kita, dan cara kita bekerja sama. Kalau itu sudah terwujud, insya Allah visi ada tertera itu semua, dasa bakti, program unggulan akan terwujud. Kalau mengikuti ritme itu, saya yakin tidak sampai akhir pemerintahan ini akan terwujud semuanya. Dan sekali lagi visi misi itu kami canangkan, kami pikirkan, dan kami terapkan semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Malang dan semata-mata adalah untuk kebaikan kita bersama. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan dan nikmatnya kepada kita dan selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berfastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.